Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Diam, dan jangan melawan, seorang biksu berwajah tua muncul di hadapan Xiao Fan. Aura ranah Shenlun terpancar dari pria ini. Sialan, Xiao Fan sangat marah dan tidak rela ditinggalkan seperti ini. Ya, dia memang monster langka. Deye tidak menipuku. Biksu tua itu menatap Xiao Fan dan bergumam. Deye. Xiao Fan tercengang ketika mendengar kata-kata biksu tua itu. Hehehe Amitabha, dermawan muda, aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu memang ancaman. Deye akan menghadapimu nanti. Biksu tua itu menggenggam kedua tangannya. Wajah Xiao Fan berubah drastis. Ternyata bukan Dewa Abadi Wenzhen yang merancang ini semua, melainkan Dewa Abadi Deye. Apakah karena aku menolak menjadi muridnya? Jadi, Dewa Abadi Deye datang untuk membalas dendam padaku karena amarah dan kebencian. Xiao Fan merasa bingung dan tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu. Tetapi dia yakin akan satu hal, dia benar tidak setuju menjadi murid Dewa Abadi Deye sebelumnya. Faktanya, Xiao Fan tidak tahu bahwa bukan hanya Dewa Abadi Wenzhen yang setuju membiarkan Xiao Fan datang ke medan perang surgawi, tetapi juga Dewa Abadi Deye. Justru karena itulah, pemimpin Istana Kongchen akhirnya setuju. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemimpin Istana Kongchen sanggup melihat Xiao Fan, seorang jenius yang mengerikan, mati di medan perang surgawi. Dewa Abadi Wenzhen dan Dewa Abadi Deye keduanya berkata bahwa membiarkan Xiao Fan pergi ke medan perang surgawi untuk mendapatkan beberapa pengalaman pasti akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Pemimpin Istana Kongchen tentu tidak akan mempercayai kata-kata Dewa Abadi Wenzhen, karena dia khawatir kalau dia punya motif yang egois. Tapi Dewa Abadi Deye dia mempercayainya, jadi itulah mengapa hal itu terjadi. Sialan, Deye. Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras, matanya merah. Xiao Fan meraung, aura mengerikannya mengguncang ke segala arah, ia mencoba melepaskan diri dari belenggu itu dengan paksa. Hehehe percuma saja, kamu tak bisa. Biksu tua itu tersenyum getir. Meskipun berkata begitu, rasa takjub di hatinya belum hilang. Sialan, aku tidak terima. Teriak Xiao Fan dengan marah. Xiao Fan meraung marah, auranya meningkat tajam, dan gelombang energi mengerikan menyapu ke segala arah. Biksu tua itu tampak acuh tak acuh. Akan menjadi mimpi yang bodoh bagi Xiao Fan untuk lepas dari telapak tangannya, tepat saat biksu tua itu merasa tenang dan damai. Gumpalan cahaya keemasan Buddha muncul di tubuh Xiao Fan, bersaing dengan cahaya keemasan yang dilepaskannya. Apa ini? Wajah biksu tua itu berubah drastis saat melihat ini. Para biksu dan biksuni di dekatnya semuanya terkejut dan tidak mempercayai mata mereka. Api nirvana alam Buddha. Ini adalah kekuatan Buddha murni. Mengapa dia punya sesuatu seperti ini? Semua orang di sekitar terkejut dan tak percaya apa yang mereka lihat. Xiao Fan ternyata memiliki api nirvana alam Buddha di tubuhnya. Wajah biksu tua itu juga dipenuhi keheranan, dan dia menatap Xiao Fan dalam-dalam mencoba melihat apa yang dipikirkan orang ini. Api nirvana alam Buddha, saat seorang kultivator biasa memasenki kondisi nirvana, ia akan keluar dari kepompongnya dan menjadi seekor kupu-kupu, lalu membakar dirinya menjadi abu dalam api nirvana, sambil menunggu kelahiran kembali. Apa yang muncul di tubuh Xiao Fan saat ini adalah api nirvana dari penganut Buddha yang tampak kuat dan taat. Api nirvana sangatlah berharga, dan tak seorang pun kultivator akan memberikannya begitu saja, kecuali kepada seseorang yang punya hubungan dekat dengannya. Pada saat ini, cahaya Buddha keemasan yang terpancar dari tubuh Xiao Fan pastinya adalah nafas api nirvana dan jumlahnya cukup besar. Lagi pula, biksu tua itu sangat mengenal aura cahaya Buddha ini dan mengenal pemilik cahaya Buddha itu. Wajah Xiao Fan memucat. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya,
seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan teknik-teknik Buddha. Ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini dan berencana untuk memaksa keluar. Kekuatan terkuat agama Buddha adalah penindasan, tetapi karena kekuatan Buddha Huyan, itu membantu Xiao Fan mengimbangi sebagian besar kekuatan Buddha saat ini. Lagi pula kekuatan agama Buddha tidak perlu membersihkan umatnya sendiri. Bagi Xiao Fan, sekarang pastinya adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. "Kamu kenal Huyan?" tanya biksu tua itu dengan heran. Xiao Fan tertegun. Mungkinkah biksu tua itu mengenal Huyan? Cahaya Buddha di tubuhnya seharusnya adalah cahaya yang ditinggalkan Huyan untuknya sebelum dia pergi. Xiao Fan tidak pernah tahu apa maksud Huyan dengan tindakannya ini, dan api Buddha tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Jadi siapa yang tahu akan muncul saat ini? Mendengar apa yang dikatakan biksu tua itu, para biksu dan biarawati di dekatnya semua tercengang dan menatap Xiao Fan dengan tidak percaya. "Dia kenal Huyan." "Aku kenal dia," teriak Xiao Fan. "Kamu apa hubunganmu dengannya?" tanya biksu tua itu dengan heran. Persepsinya benar. Kekuatan Buddha dalam diri Xiao Fan adalah peninggalan Huyan. "Aku kakaknya," raung Xiao Fan. Biksu tua, sekelompok biksu dan biarawati di dekatnya. "Kakak penganut agama Buddha Huyan." "Mustahil. Namun, aku mendengar bahwa Buddha Huyan datang dari alam lain sebelumnya." "Itu aku juga tahu." Para biksu dan biksuni bergumam dan berdiskusi terus-menerus. Mendengar gerakan mereka, Xiao Fan tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua mengenal Huyan. Ini membuktikan bahwa Huyan cukup sukses di alam Buddha. "Amitabha, bagaimana kamu bisa membuktikannya?" tanya biksu tua itu sambil menangkupkan kedua tangannya. "Namaku Xiao Fan. Katakan saja padanya, dia akan tahu," teriak Xiao Fan. "Xiao Fan, baiklah," biksu tua itu bergumam. "Memang, kenapa tidak langsung menghubungi Huyan saja? Kenapa repot-repot bertanya pada Xiao Fan untuk konfirmasi?" "Tunggu sebentar," biksu tua itu mengangguk. Biksu tua itu mengeluarkan slip giok komunikasi dan meneruskan pesannya. Melihat kejadian ini, Xiao Fan menghela napas lega. Jika Huyan mengenal biksu tua itu, seharusnya ia bisa diselamatkan dan tidak perlu buru-buru keluar. Ini adalah wilayah alam Buddha, dan ada orang-orang kuat di ranah Shenlong. Kemungkinan Xiao Fan bisa lolos dengan selamat dari sini kecil. Xiao Fan tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin menyakitinya ternyata adalah Dewa Abadi Deye. Dendam macam apa yang dimiliki kedua belah pihak? Mengapa Dewa Abadi Deye ingin mencelakai Xiao Fan? Xiao Fan tidak dapat memahaminya, dan merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Semua biksu dan biksuni muda tercengang dan bingung. Mereka tidak mengerti apa hubungan antara Xiao Fan dan Huyan. Huyan sekarang menjadi murid Buddha, dan sukses dalam alam Buddha. Xiao Fan tidak tahu apa kondisi Huyan, dia hanya tahu bahwa dia diselamatkan sementara. Setelah beberapa saat, biksu tua itu segera menerima pesan dari Huyan yang mengatakan bahwa dia akan segera datang dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuh Xiao Fan. Wajah biksu tua itu berkedut. Sebagai murid Buddha, ia bisa dengan mudah berlari ke medan perang surgawi, yang membuktikan bahwa orang di depannya pasti memiliki hubungan dekat dengan Huyan. Biksu tua itu menghela napas lega karena ia tidak melakukan sesuatu yang gegabah tadi. Huyan dan Xiao Fan memang sudah saling kenal. Biksu tua itu melambaikan tangannya, dan tangan emas yang menekan Xiao Fan menghilang. "Dermawan muda, mohon tunggu sebentar. Huyan sedang menuju ke sini," kata biksu tua itu sambil menangkupkan kedua tangannya. Mendengar ini, Xiao Fan menghela napas lega. Sepertinya Huyan baik-baik saja sekarang. Di dekatnya, para biksu dan biksuni yang baru saja bertarung saling berpandangan, semuanya sangat terkejut. Orang di depan mereka ternyata mengenal seorang murid Buddha Huyan. Xiao Fan minum beberapa pil agar kondisinya tetap prima setiap saat. Jika nanti ada bahaya, dia akan langsung kabur. "Dermawan muda, silakan masuk dan beristirahat."
Butuh setidaknya 2 hari bagi murid Buddha Huyan untuk sampai di sini, kata biksu tua itu sambil tersenyum. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Amitabha biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan menuntun Xiao Fan memasuki wilayah agama Buddha. Sekelompok biksu dan biksuni juga mengikutinya. Pada saat ini, Jiayu dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, terengah-engah, dan bahkan membakar darah mereka tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat mereka melarikan diri, mereka mulai merasa aneh. Mengapa orang-orang dari dunia Buddha tidak mengejar mereka? Tunggu berhenti. Jiayu merasakan di belakangnya dan mendapati bahwa memang tidak ada jejak orang dari alam Buddha, lah berteriak dan meminta semua orang untuk tenang. Komandan, lari cepat. Kalau kita tertangkap, keadaannya lebih buruk dari kematian. Ya, Komandan, lari cepat. Benar sekali, Komandan. Semua orang bersuara satu demi satu. Mereka semua takut mati dan ingin segera pergi dari sini. Mereka tidak mengejar kita, kata Jiayu dengan suara berat, meminta semua orang untuk tenang dan tidak bertindak gegabah. Tidak mengejar. Apa yang sedang terjadi? Tidak seorang pun. Benarkah tidak seorang pun? Semua orang melihat sekeliling dan mendapati bahwa memang tidak ada tanda-tanda biksu di belakang mereka. Mereka memang tidak ada di sana. Jiayu merasa ada yang tidak beres. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa Xiao Fan adalah satu-satunya yang hilang dari Kam 199, semua yang lain ada di sana. Mungkinkah wajah Jiayu muram dan dia merasa ada sesuatu yang salah? Jiayu memandang beberapa murid Istana Kongchen yang baru saja tiba di medan perang surgawi dari Istana Kongchen dan bertanya, bagaimana orang itu bernama Xiao Fan di Istana Kongchen sebelumnya. Jiayu awalnya mengira bahwa Xiao Fan hanyalah seorang murid biasa dari Istana Kongchen, yang hadir untuk menambah kekuatan, tetapi kekuatan spiritual yang baru saja ditunjukkan Xiao Fan ternyata luar biasa. Dia merasa bahwa dia mungkin telah meremehkan Xiao Fan sebelumnya, dan aura yang dipancarkan Xiao Fan saat dia bertarung dengan sekelompok biksu pada akhirnya membuatnya merasa takut. Ini tidak sesuai hukum dan kurang ajar. Sangat ganas dan tak kenal takut. Sangat kuat, mampu bertarung dengan kultivator ranah nirvana. Beberapa murid Istana Kongchen angkat bicara dan menunjukkan kelebihan Xiao Fan. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, wajah Jiayu berkedut, dan dia langsung mengerti sesuatu. Seseorang di ranah Ziyuan bisa melawan seseorang di ranah Nirvana. Dia monster di antara monster dan bahkan telah menyinggung Dewa Abadi Wenzhen, gumam Jiayu, wajahnya tampak sangat jelek. Dewa Abadi Wenzhen merupakan kultivator ranah Shenlong, dan juga salah satu petinggi Istana Kongchen yang memberikan dukungan dan mempersiapkan perang berikutnya. Ditambah dengan keanehan misi ini, Jia membuat banyak tebakan dalam sekejap. Kalau mereka semua terbunuh, mungkin itu hanya kebetulan, tapi mereka semua baik-baik saja, kecuali Xiao Fan yang tertinggal, jadi ini bukan suatu kebetulan. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Ya, Komandan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang memandang Jiayu, ingin mendengar perintah selanjutnya dari komandan. Ayo kembali ke wilayah kita. Tempat ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi, kata Jiayu sambil menghela napas. Ya. Semua orang setuju, dan beberapa dari mereka menyadari sesuatu sedang terjadi, tetapi mereka tidak mau melakukan apapun. Jiayu menghela napas. Ayo pergi, hati-hati di jalan. Semua orang sepakat serempak, lalu bergegas ke wilayah alam Kongchen, medan perang surgawi. Mereka harus kembali ke wilayah alam Kongchen terlebih dahulu agar selamat. Tanpa Xiao Fan dalam perjalanan pulang, Jiayu sangat berhati-hati, takut kalau dia akan menghadapi bahaya. Pada saat ini, Xiao Fan tiba di aula utama alam Buddha di medan perang surgawi, dan tengah dihibur dengan hangat, dengan banyak buah-buahan spiritual lezat diletakkan di depannya. Dermawan muda, silakan, kata biksu tua itu sambil tersenyum. Baik, senior, Xiao Fan mengangguk. Ada banyak tokoh berpengaruh di alam Buddha di dekatnya.
Mereka terus-menerus menatap Xiao Fan, penasaran tentang asal-usul orang yang dapat diberikan api nirvana oleh murid Buddha Huyan. Lagi pula, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Fan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ranah Ziyuan. Bagaimana, dermawan muda, kata biksu tua itu sambil tersenyum. Rasanya enak, senior. Xiao Fan mengangguk. Ia menduga Dewa Abadi Deye tak pernah menyangka dirinya akan menjadi tamu kehormatan di alam Buddha. Hehehe, kalau suka, makan lagi. Biksu tua itu terkekeh. Anak ini mampu membuat murid Buddha Huyan begitu gugup dan langsung bergegas ke medan perang surgawi alam Buddha. Terlihat jelas bahwa ia dan Xiao Fan memiliki hubungan yang dekat. Dengan cara ini, Xiao Fan tinggal di medan perang surgawi alam Buddha selama 2 hari. Huyan bergegas ke sana dan segera pergi menemui Xiao Fan. Kakak, Huyan tiba di kediaman Xiao Fan, wajahnya penuh kejutan. Lama tak berjumpa, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Huyan masih botak saat itu, tetapi wajahnya kemerahan, dan terlihat jelas bahwa ia menjalani kehidupan yang baik. Xiao Fan sudah bisa merasakan kultivasinya, yang merupakan puncak tingkat ke-9 ranah nirvana. Aoli juga berada di samping Huyan. Ia menyatukan kedua tangannya di depan Xiao Fan dan melafalkan nama Buddha. Amitabha, Tuan Xiao, lama tak berjumpa. Aoli sangat saleh dan tampak jauh lebih saleh daripada Huyan. Xiao Fan, kakak, abaikan saja dia bodoh. Huyan melambaikan tangannya dan meminta Aoli pergi. Sebelum datang ke kediaman Xiao Fan telah meminta kepada orang-orang di sana agar tidak mengganggunya, sehingga ia dan Xiao Fan bisa berdua saja untuk sementara waktu. Kakak, kenapa kamu di sini? Huyan bertanya-tanya, dan setelah memeriksa kultivasi Xiao Fan, dia menemukan bahwa Xiao Fan hanya berada di ranah Ziyuan. Di wilayah bintang Hongtian, hanya mereka yang telah mencapai ranah Jingtian yang dapat naik. Dan bahkan jika Xiao Fan tiba di medan perang surgawi, mengapa dia datang ke wilayah alam Buddha? Jangan sebutkan itu. Wajah Xiao Fan berubah gelap dan dia menceritakan secara singkat pada Huyan apa yang telah terjadi. Maksudmu, orang bernama Deye itu ingin membunuhmu? Huyan bertanya-tanya. Seharusnya dia. Xiao Fan mengangguk. Xiao Fan masih tidak tahu mengapa biksu tua itu bergabung dengan Deye. Sekarang Huyan sudah ada di sini, mungkin biksu tua itu bisa menjelaskannya. Sialan, aku akan menanyakannya apa maksud biksu tua itu. Ayo pergi, kakak. Huyan sangat marah. Xiao Fan bertanya-tanya, apa statusmu saat ini di dunia Buddha? Huyan baru mencapai tingkat ke-9 ranah nirvana, sementara biksu tua itu sudah mencapai ranah Shenlun. Tapi kenapa dia begitu sopan kepada Huyan? Dan dilihat dari sikap Huyan, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius biksu tua itu. Mungkinkah Huyan juga merupakan monster super yang dapat menantang lawan dengan level lebih tinggi? Tidak, Xiao Fan tidak merasakan adanya bahaya darinya. Aku sekarang adalah salah satu dari 108 murid Buddha. Huyan menyeringai. Ia menjelaskan secara singkat kepada Xiao Fan bahwa 108 murid Buddha akan memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah Buddha di masa depan. Sekalipun ia tidak dapat mewarisi jubah Sang Buddha di masa mendatang, ia tetaplah murid langsung Sang Buddha dan memiliki status tinggi di alam Buddha. Begitu Xiao Fan mengangguk, ia tak menyangka Huyan akan sebaik ini sekarang. Dilihat dari apa yang dikatakannya, dia sekarang memiliki sejumlah kekuatan di alam Buddha. Hehe, tidak apa-apa. Huyan menggaruk kepalanya dan memberitahu Xiao Fan bahwa dia awalnya ingin menemui Xiao Fan, namun karena wilayah bintang Hongtian merupakan wilayah alam Kongchen, alam Buddha dan alam Kongchen tidak berhubungan baik. Oleh karena itu, alam Buddha tidak akan mengizinkannya, seorang murid Buddha, untuk pergi ke sana. Terlebih lagi, jika Huyan dan Xiao Fan terlibat dan petinggi alam Kongchen mengetahuinya, kemungkinan besar Xiao Fan akan mendapat masalah. Xiao Fan mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Huyan. Apakah orang tua itu baik-baik saja? Tanya Huyan sambil tersenyum. Orang tua yang disebutkannya adalah kakak seniornya di Kuil Ziyun.
Yah, tidak apa-apa. Dia memarahimu sebelumnya dan bilang kamu tidak setia, kenang Xiao Fan dan berkata. Dia tidak bisa menyalahkanku untuk ini, aku akan menjemputnya nanti kalau ada waktu. Huyan cemberut. Saat keduanya berbincang, mereka telah tiba di aula utama dan bertemu dengan biksu tua yang telah menekan Xiao Fan. Amitabha, murid Buddha, kamu di sini. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata perlahan. Ya, aku di sini, Amitabha, kata Huyan ringan dengan nada tidak ramah. Selamat kepada murid Buddha dan kakaknya atas reuninya. Sungguh patut dirayakan, kata biksu tua itu sambil tersenyum. Dia sudah berpengalaman dan melihat Huyan datang untuk menegurnya, jadi dia langsung mengganti pokok bahasan, menyiratkan bahwa dia sedang mengingatkan Huyan bahwa jika bukan karena dia, kamu dan Xiao Fan tidak akan bisa bersatu kembali. Lagi pula, mungkin Xiao Fan sudah mati. Mendengar biksu tua itu berkata demikian, Huyan menghela napas lega, dan kemarahan dalam hatinya pun makin mereda. Ada apa? Ada apa antara kamu dan pria bernama Deye itu? Huyan angkat bicara, langsung ke intinya dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui. Ini Deye menghubungi alam Buddha kita sebelumnya, mengatakan bahwa seorang jenius langka muncul di alam Kongchen, dan bahwa ia mungkin akan memengaruhi alam Buddha di masa depan dan akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Ia berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi ia bertanya apakah kami ingin membasmi orang ini. Buddha, engkau juga tahu, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Jika kita melenyapkan kakakmu, akan ada lebih sedikit pembunuhan di masa depan, yang merupakan pahala yang besar. Jadi aku setuju. Sebelumnya mendengar ini, wajah Xiao Fan berkedut. Membunuhnya akan menjadi pahala yang besar. Pasti ada yang salah dengan otak biksu tua ini. Huyan pun sama, wajahnya berkedut dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Apa yang terjadi selanjutnya? Xiao Fan bertanya-tanya. Nah, setelah itu, Deye membuat kesepakatan dengan kami. Dia akan mencari cara untuk membawamu ke sini, lalu kami akan menekanmu. Lalu dia akan datang ke sini untuk membasmimu dan membunuhmu di depan kami. Dengan cara ini, satu jenius mengerikan alam Kongchen akan berkurang, dan kami juga dapat mengumpulkan lebih banyak pahala. Tujuan kebajikan juga tercapai, mencapai 3 tujuan sekaligus. Biksu tua itu perlahan menceritakan kisahnya. Apa yang didengar Xiao Fan sungguh keterlaluan. Jika hanya karena dia terlalu hebat dan alam Buddha khawatir dia akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan dan ingin melenyapkannya, itu wajar saja, tetapi apa artinya membunuhnya dapat mencegah pembunuhan lebih banyak? Xiao Fan tidak mengerti sama sekali. Melihat ini, Huyan segera mengirim pesan kepada Xiao Fan untuk menjelaskan. Kakak, ini wajar, ia mengembangkan jalan kebajikan dan perlu mengumpulkan kebajikan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika ia melenyapkan bahaya tersembunyi di dunia terlebih dahulu dan mengurangi pembunuhan di dunia, ia secara alami akan memperoleh kebajikan yang besar. Xiao Fan mengangguk ketika mendengar ini dan mengerti apa yang dimaksud Huyan. Mengumpulkan pahala merupakan salah satu cara bagi umat Buddha untuk berlatih. Metode dalam alam Buddha beraneka ragam dan berbeda satu sama lain. Misalnya, biksu tua di depannya sedang mempraktikkan jalan kebajikan, mengumpulkan kebajikan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ini adalah cara praktik yang umum dalam agama Buddha. Cara praktik lainnya dalam agama Buddha adalah dengan menggunakan dupa. Terima persembahan dari semua makhluk hidup, dapatkan kekuatan dupa dari pikiran ilahi mereka, dan tingkatkan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu, cara kekuatan dupa mengharuskan para biksu tinggi di alam Buddha untuk sering turun ke alam bawah untuk memberikan dana dan memanifestasikan diri mereka, dalam rangka untuk memperbanyak umat mereka sendiri dan untuk meningkatkan kekuatan dupa. Huyan menyampaikan pesan dan menceritakan semua hal ini kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk, akhirnya mengerti mengapa biksu tua itu ingin membunuhnya. Di satu sisi, itu karena ia mungkin akan menyebabkan terlalu banyak pembunuhan di masa mendatang,
tetapi yang terutama, membunuh dirinya akan baik untuk biksu tua itu. Amitabha, dermawan muda, aku senang kamu bisa mengerti. Aku juga memikirkan rakyat jelata. Biksu tua itu mendesah, dengan raut wajah penuh belas kasih. Xiao Fan, Huyan, jadi kamu tidak ingin membunuhku sekarang? Xiao Fan bertanya-tanya. Tentu saja tidak, karena dermawan muda saudara Huyan, kenapa aku harus melakukannya? Biksu tua itu berkata sambil tersenyum. Sebagai alam Buddha, bagaimana mungkin kamu membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu? Pasti Deye yang menipuku, ya, dia menipuku. Xiao Fan, biksu tua ini fasih sekali bicaranya. Hanya dengan beberapa kata saja, sebagian besar kebencian Xiao Fan terhadapnya terhapus. Huyan mendesah. Meskipun dia seorang Buddha, dia tidak bisa begitu saja memberi pelajaran kepada biksu tua itu. Siapa Deye? Tanya Huyan. Dia tahu Xiao Fan ingin tahu hal-hal ini. Deye aku dan dia sudah kenal lama, meskipun hubungan kami tidak terlalu dekat. Dia pernah mengirim pesan kepada sebelumnya dan membahas kondisi ini denganku, mengatakan bahwa setelah Xiao Fan ditekan, dia akan segera datang ke sini secara langsung, kata biksu tua itu perlahan. Gumam Xiao datang ke sini sendiri. Fan, matanya berkilat ganas. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Huyan. Pria Deye ini ingin membunuh Xiao Fan, dan menurut karakter Xiao Fan, dia pasti akan membalas dendam. Hehehe, kalau dia mau datang, ya sudah, cibir Xiao Fan. Kakak, apa rencanamu? Amitabha, dermawan muda, idemu terlalu jahat. Kamu hampir membunuhku sebelumnya. Oh baiklah. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Dewa abadi Deye berjalan di kehampaan, melarikan diri dari wilayah alam Kongchen dan tiba di wilayah medan perang surgawi alam Buddha. Pada saat ini, wajah Dewa abadi Deye dipenuhi kegembiraan, lah mendekati wilayah alam Buddha selangkah demi selangkah. Setelah tiba di sini, ia tidak terburu-buru masuk. Xiao Fan, aku di sini. Dengan senyum nakal di wajahnya, Dewa abadi Deye mengeluarkan slip giok komunikasi biksu tua untuk memberitahunya bahwa dia telah tiba. Tak lama kemudian, biksu tua itu muncul, menyatukan kedua tangannya, dan berkata perlahan. Bagus, bagus Dewa abadi Deye, kamu di sini. Baik, tua, bagaimana dengan Xiao Fan? Tanya Dewa abadi Deye dengan penuh semangat. Silakan masuk. Biksu tua itu memberi isyarat silakan sambil tersenyum paksa. Baiklah. Dewa abadi Deye segera mengangguk, merasa sangat gembira. Xiao Fan akhirnya tertangkap. Namun, baru saja Dewa abadi Deye melangkah 2 langkah, dia teringat sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Ada apa? Deye tanya biksu tua itu heran. Tuan, tolong bawa Xiao Fan keluar. Aku khawatir aku akan berada dalam bahaya jika masuk. Dewa abadi Deye sangat lugas dan mengungkapkan perasaannya. Yang sebenarnya, Tuan Deye, apakah kamu tidak percaya padaku? Tanya biksu tua itu dengan bingung. Deye abadi, Tuan, kamu salah paham. Bukannya aku tidak percaya, tapi... Jangan bicara omong kosong, Tuan Deye, kalau kamu mau ikut, ikut saja. Kalau tidak mau, pergilah. Biksu tua itu mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Tuan, jangan. Dewa abadi Deye menjadi cemas setelah melihat ini. Dia rela melakukan banyak kesulitan hanya demi Xiao Fan. Jika aku menyinggung biksu tua ini dan merusak rencanaku, maka usahaku akan sia-sia. Pada saat itu, biksu tua itu tampak seperti wanita yang sedikit kesal. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang dan langsung masuk ke dalam benteng alam Buddha. Dewa abadi Deye menjadi semakin cemas. Aku tidak bisa peduli dengan begitu banyak hal. Gumam Dewa abadi Deye, lalu segera terbang ke udara dan menyusul biksu tua itu. Tuan, jangan marah. Dewa abadi Deye segera mengikuti biksu tua itu dan berlari menuju kedalaman benteng. Kamu meragukan sifatku, dan aku tidak boleh marah, kata biksu tua itu dengan marah. Ya, ini salahku, Tuan,
jangan marah, aku salah. Dewa Abadi Deye tertawa datar, ia sangat tertekan. Siapa sangka biksu tua itu akan begitu sensitif. Dia marah hanya karena hal kecil ini. Cepatlah, biksu tua itu mendengus dingin. Baik, baik Dewa Abadi Deye mengangguk berulang kali. Mereka berdua sampai di kedalaman benteng, di mana terdapat ruang bawah tanah. Kelihatannya biasa saja, tetapi mengejutkan Dewa Abadi Deye. Tidak sederhana, gumam Dewa Abadi Deye. Penjara bawah tanah ini tampak biasa saja, tetapi penuh dengan banyak formasi. Sekalipun ia terjebak, ia akan butuh waktu untuk melarikan diri. Tentu saja, apa kamu tidak ingin hidup? Aku khawatir si kecil itu akan lari, kata biksu tua itu dengan bangga. Terima kasih, Tuan. Dewa Abadi Deye mengepalkan tinjunya dan membungkuk, merasa sangat bersyukur dalam hatinya. Biksu tua itu orang baik. Mereka khawatir Xiao Fan akan melarikan diri, jadi mereka memenjarakannya di ruang bawah tanah yang tidak dapat ditembus. Baiklah, Dewa Abadi Deye, ayo masuk dan jangan buang waktu, kata biksu tua itu ringan, tampak sedikit tidak sabar. Baik, tentu saja. Dewa Abadi Deye mengangguk berulang kali, merasa sangat gembira. Begitu saja, Dewa Abadi Deye mengikuti biksu tua itu ke ruang bawah tanah. Kemudian hahaha Deye, kamu bodoh sekali. Biksu tua itu tertawa terbahak-bahak dan langsung kabur dari penjara bawah tanah, meninggalkan Dewa Abadi Deye sendirian di penjara bawah tanah itu. Dewa Abadi Deye, kamu apa maksudmu? Kamu sedang merencanakan sesuatu untukku. Wajah Dewa Abadi Deye berubah drastis. Ia benar-benar terjebak. Hahaha Deye, kamu hampir membuatku membunuh kakak Buddha. Kamu bersalah atas kejahatan yang keji. Biksu tua itu tertawa. Wajah Dewa Abadi Deye berubah drastis, dan ia tak mengerti apa yang sedang terjadi sesaat. Dewa Abadi Deye hendak keluar dari penjara bawah tanah itu dengan paksa, tetapi pada saat ini dia melihat Xiao Fan muncul di samping biksu tua itu dengan ekspresi tenang, menatapnya sambil tersenyum. Tetua Deye, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum, namun sorot matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huyan berdiri di samping Xiao Fan saat ini, juga menatap Dewa Abadi Deye. Kamu Xiao Fan. Melihat Xiao Fan, Dewa Abadi Deye sangat marah. Ia tak menyangka akan disergap Xiao Fan. Biksu tua, kalian berdua menipuku, kata Dewa Abadi Deye dengan marah. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang sedang terjadi. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Kamulah yang menipuku lebih dulu Deye. Kamu sungguh tidak baik dan tidak adil, jangan salahkan aku. Biksu tua itu berkata dengan tegas. Hari ini, aku akan mengusir setan. Deye Abadi, kalian bajingan, kalian benar-benar ingin membunuhku bersama-sama. Dewa Abadi Deye murka, meluap-luap karena amarah. Hehehe ya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Fan mencibir. Dewa Abadi Deye meraung keras dan agresif, mencoba memaksa keluar dari ruang bawah tanah. Aura mengerikan itu mengguncang ruang bawah tanah, tetapi semuanya aman dan sehat. Kamu benar-benar ingin menipu kakakku. Hari ini kamu jatuh ke tangan alam Buddha, dan kamu masih ingin pergi. Huyan mencibir, kali ini Dewa Abadi Deye meninggalkan istana Kongchen dan datang ke medan perang surgawi diam-diam. Hanya Dewa Abadi Wenzhen yang tahu tentang ini. Rencana ini dapat terwujud berkat kerja sama dengan Dewa Abadi Wenzhen. Dewa Abadi Wenzhen memancing Xiao Fan keluar, dan dia sendiri telah berada di medan perang surgawi, jadi dia tidak akan dicurigai oleh siapapun. Sialan, sialan. Dewa Abadi Deye murka dan ingin melepaskan diri dari penjara bawah tanah itu, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Hahaha Deye, berhentilah bermimpi, kamu tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Biksu tua itu tertawa. Benar sekali, ada begitu banyak orang kuat di alam Buddha. Apa kamu pikir kami tidak bisa menekanmu? Huyan mencibir. Hehehe Deye, katakan padaku, kenapa kamu ingin membunuhku? Kata Xiao Fan dingin. Dia bingung. Dia tidak pernah menyinggung Dewa Abadi Deye,
jadi mengapa pihak lain datang untuk membunuhnya secara langsung? Bahkan sampai nekat datang ke alam Buddha sendirian. Kamu pantas mati. Dewa Abadi Deye tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Duar, duar, duar. Dewa Abadi Deye membakar darahnya dan mengorbankan masa hidupnya, berusaha mati-matian untuk memecahkan kurungan itu dan melarikan diri. Hehehe, jangan bermimpi. Huyan tersenyum penuh kemenangan, bertepuk tangan, lalu 3 biksu ranah Shenlun muncul. Amitabha, Amitabha. Jangan lakukan itu. 3 biksu ranah Shenlun, masing-masing mengenakan jubah dan memegang tasbih Buddha, tampak sangat mengesankan. Tuan-tuan, terima kasih atas bantuan kalian. Huyan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Tidak, aku hanya melakukan sedikit bantuan untukmu. Ya, kami hanya mengusir setan dan monster. Baiklah, mari kita bertindak. 3 biksu berbicara satu demi satu, dan biksu tua yang berdiri di samping Xiao Fan juga menangkupkan kedua tangannya. Amitabha, ayo serang bersama. Deye Abadi, 4 biksu ranah Shenlun memasuki ruang bawah tanah dan secara bersamaan mengaktifkan batasan-batasan Buddha di ruang bawah tanah itu. Tanda yang kuat jatuh dari langit, menekan Dewa Abadi Deye dan mencegahnya mengerahkan kekuatan penuhnya. Sialan, sialan. Dewa Abadi Deye meraung marah. Saat ini, dia sendirian melawan 4 orang, dan dia juga tertekan, jadi dia bukan tandingan mereka. Amitabha, menyerahlah, Deye, kamu telah melakukan banyak dosa dan sudah waktunya kamu bertobat. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata perlahan dengan wajah ramah. Inyah kamu keledai tua botak, beraninya kamu berbohong padaku. Dewa Abadi, Deye meraung marah, sangat marah. Jelas itu suatu kebajikan, tapi kamu bodoh, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Kata biksu tua itu perlahan. Aku akan bertarung denganmu. Dewa Abadi Deye meraung dan menyerang biksu tua itu dengan sekuat tenaga. Wajah biksu tua itu berubah hitam, menahan semua amarah Dewa Abadi Deye. Tentu saja, hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Dewa Abadi Deye ditindas oleh 4 biksu ranah Shenlun. Sialan, sialan, aku tidak mau menerimanya. Dewa Abadi Deye sangat marah. Segera setelah itu, keempat biksu bekerja sama untuk memisahkan jiwa dan tubuh Dewa Abadi Deye, dan menekan tubuh dan jiwanya secara terpisah. Setelah melakukan semua ini, mereka merasa lega. Dewa Abadi Deye tidak bisa lagi menimbulkan masalah. Tuan Xiao, sekarang kamu boleh berdoa. Amitabha. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berbicara perlahan. 3 biksu tua lainnya juga meninggalkan ruang bawah tanah. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk, lalu memasuki ruang bawah tanah ditemani Huyan. Pada saat ini, tubuh Dewa Abadi Deye tidak bergerak, terjerat oleh banyak rantai. Jiwa Dewa Abadi Deye terpaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Fan, dasar binatang buas, beraninya kamu bersekongkol dengan orang-orang dari alam Buddha dan menyerangku. Raung Dewa Abadi Deye. Bewa hahaha. Mendengar ini, Xiao Fan tertawa dan berkata, Deye, kamu sangat menarik. Jelas kamu yang bersekongkol dengan orang-orang di alam Buddha untuk melenyapkanku, tapi... Xiao Fan, kamu bohong. Kata Dewa Abadi Deye dengan marah. Hehehe, bohong. Kapan? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, merasa senang. Senang sekali rasanya bisa menghancurkan musuh tanpa harus melakukan apapun sendiri. Bajingan kecil, katakan padaku kenapa kamu ingin membunuh kakakku. Huyan menghampiri dan menamparkan jiwa Dewa Abadi Deye 2 kali. Dewa Abadi Deye sangat marah hingga dia hampir mati. Sialan, sialan, aku akan menghancurkanmu sampai menjadi debu. Raung Dewa Abadi Deye. Hehehe, apa kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Xiao Fan mencibir, kamu berani membunuhku? Kata Dewa Abadi Deye dengan marah. Aku tidak berani. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Ketika Wenxi meninggal sebelumnya, dia hampir dicurigai. Jika Dewa Abadi Deye terbunuh olehnya, itu akan merepotkan. Adakah yang tahu bagaimana orang-orang kuat di Istana Kongchen bisa menyelidiki kebenarannya?
Hehehe, tapi aku berani. Huyan mencibir dari samping, kamu kenapa ini terjadi? Geram Dewa Abadi Deye. Baiklah, dasar bajingan kecil, berhentilah banyak bicara dan katakan saja padaku kenapa kamu ingin menangkap kakakku. Huyan membentak dengan marah. Kamu jangan bermimpi. Dewa Abadi Deye sangat keras kepala, dan sepertinya dia lebih baik mati daripada menurut. Hehehe, sebenarnya, aku juga suka penyiksaan seperti main hakim sendiri. Huyan mencibir dan mengeluarkan tongkat dari cincin penyimpanannya. Deye Abadi, duar, duar, duar. Ark Dewa Abadi Deye menjerit kesakitan. Gada di tangan Huyan tidak melukai tubuhnya, tetapi menyengat jiwanya kejam sekali. Biarkan aku ikut. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang hitamnya, berkomunikasi dengan jiwa senjata itu, dan menggunakan rune aneh untuk melukai jiwa Dewa Abadi Deye dengan parah. Ark Dewa Abadi Deye berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seakan-akan ia dipotong-potong, dan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Namun, Dewa Abadi Deye layak menjadi tetua istana Kongchen, lah jelas manusia baja. Setelah disiksa oleh Xiao Fan dan Huyan selama 3 hari, ia bersedia menjawab pertanyaan, aku menginginkan fondasi fisikmu. Wajah Dewa Abadi Deye memucat dan ia berbicara sambil menggertakkan gigi. Fondasi fisik saya. Xiao Fan tercengang. Awalnya ia mengira Dewa Abadi Deye menginginkan harta karun itu, atau ia telah mempelajari beberapa informasi dari para dewa. Tapi sekarang ternyata itu tidak benar sama sekali. Pihak lain menginginkan fisiknya, tapi apa gunanya sesuatu seperti fondasi fisik? Mungkinkah Dewa Abadi Deye punya cara untuk merebut fondasinya? Benar, Dewa Abadi Deye mengangguk, wajahnya pucat pasi, ia tak pernah menyangka ada kemungkinan ia akan gagal. Bicaralah cepat, kata Huyan dingin. Dewa Abadi Deye menggertakkan giginya dan mengatakan kebenaran. La memiliki seorang putra, yang kini berada di istana Kongchen. Namun, karena fondasi sang putra sangat lemah, kultivasinya terpaksa ditingkatkan. Meskipun ia telah mencapai tingkat ke-9 ranah nirvana, kekuatannya masih terlalu lemah. Sekalipun ia telah mencapai ranah Shenlun, kekuatannya masih berada di titik terendah. Oleh karena itu, Dewa Abadi Deye menemukan cara untuk mendapatkan metode rahasia dari klan di alam bawah, yang dapat memungkinkannya untuk merebut fondasi orang lain dan mentransfernya ke orang lain. Tentu saja teknik ini sangat kejam, siapapun yang melakukannya akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Dan hanya ada satu kesempatan untuk menggunakannya. Jika gagal, orang yang menerima transfer tersebut tidak akan bisa ditransfer lagi di masa hidup ini. Dewa Abadi Deye ingin menggunakan metode ini untuk mengambil fondasi Xiao Fan dan kemudian mentransfernya ke putranya sendiri. Ketika Dewa Abadi Deye pertama kali bertemu Xiao Fan, dia sebenarnya punya rencana ini, tetapi Dewa Abadi Deye juga berencana untuk menyelidiki dengan cermat untuk melihat apakah fondasi Xiao Fan cukup kuat. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk menyerahkan tanggung jawab. Jika gagal atau fondasinya tidak bagus, itu tidak akan berguna baginya dan anaknya. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, Dewa Abadi Deye memutuskan untuk menggunakan Xiao Fan. Dia menerima Xiao Fan sebagai muridnya, dan berencana jika setelah Xiao Fan setuju, dia akan diam-diam pergi bersama Xiao Fan atas nama guru dan murid dan menyerangnya di tempat yang aman. Alhasil, Xiao Fan justru menolak dan bersedia mengikuti Dewa Abadi Wen Zhen ke medan perang surgawi. Dalam kasus itu, Dewa Abadi Deye diam-diam berdiskusi dengan Dewa Abadi Wen Zhen dan memutuskan untuk bergabung. Dewa Abadi Wen Zhen juga ingin melenyapkan Xiao Fan untuk menghapus rasa malu keluarga Wen, sementara Dewa Abadi Deye ingin mendapatkan fondasi Xiao Fan, jadi keduanya cocok. Jika hal seperti itu dilakukan di wilayah di medan perang surgawi alam Kongchen, hal itu akan dengan mudah terbongkar. Cara merampas fondasi orang lain seperti ini sangatlah jahat dan kejam. Kalau saja orang-orang di alam Kongchen tahu bahwa para tetua istana Kongchen menyakiti para murid di istana Kongchen demi anak mereka sendiri, maka masalah ini akan menjadi masalah besar.
Oleh karena itu, mereka muncul dengan ide ini, mengirim misi ke Kam 199 Xiao Fan, dan menyuruh mereka datang ke alam Buddha. Kemudian mereka akan menggunakan orang-orang kuat dari dunia Buddha untuk menekan Xiao Fan, lalu mereka akan menyerang Xiao Fan. Setelah itu, Dewa Abadi Deye akan datang diam-diam dan membawa Xiao Fan pergi. Dengan cara ini, rencananya akan sempurna. Hehehe Deye, kamu sangat licik, Xiao Fan mencibir. Kali ini serangannya memang berbahaya. Xiao Fan mengira itu dilakukan oleh Dewa Abadi Wenzhen, tetapi ternyata itu diatur oleh Dewa Abadi Deye. Jika aku tidak mengenal Huyan, aku akan mendapat masalah besar kali ini. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu begitu jahat, kata Huyan dingin, lalu memukul kepala Dewa Abadi Deye 2 kali dengan tongkat di tangannya, membuatnya meringis kesakitan. Ark, hentikan, aku sudah bilang, teriak Dewa Abadi Deye. Cahaya jiwanya yang tersiksa redup dan sepertinya akan padam kapan saja, ia tampak sangat menderita. Kakak, bagaimana kita menghadapinya? Tanya Huyan, matanya penuh dengan niat membunuh. Yah, begini. Xiao Fan menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu berbicara. Dewa Abadi Deye berdiri di samping, merasa putus asa setelah mendengar ini dia sudah dikutuk. Kemudian, Dewa Abadi Deye menyaksikan dengan tak berdaya saat cincin penyimpanan dan gelang binatang spiritualnya diambil oleh Xiao Fan dan Huyan, dan kemudian keduanya membagi hasil jarahan di depan matanya. Seperti yang diharapkan dari ranah Shenlong, ada begitu banyak hal baik. Seru Huyan, ya, lumayan, Xiao Fan mengangguk berulang kali. Xiao Fan dan Huyan bersenang-senang membagi rampasan, dan pertarungan segera berakhir. Xiao Fan mengucapkan selamat tinggal kepada Huyan dan berencana untuk kembali ke alam Kongchen terlebih dahulu. Kakak, kamu benar-benar tidak ingin tinggal di alam Buddha. Huyan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Tidak, bahkan jika aku ingin tinggal di alam Buddha, aku tidak bisa tinggal sekarang. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi Dewa Abadi Deye telah mati. Orang lain tidak tahu cerita di baliknya, tetapi Dewa Abadi Wenzhen pasti tahu. Setelah mengetahui hal ini, dia pasti akan melaporkan kebenaran, dan kemudian Xiao Fan akan menjadi pendosa di alam Kongchen. Saat itu, orang-orang di alam Kongchen pasti akan membencinya sampai mati dan menganggapnya aib alam Kongchen. Saat itu, Hou Yang Biao, Yang Yun, dan yang lainnya di medan perang surgawi pasti akan berada dalam masalah besar. Dan wilayah bintang Hongtian juga akan terlibat. Ye Miaoyin, Xiao Qing, Xiao Li dan yang lainnya semuanya berada di wilayah bintang Hongtian. Sekalipun Xiao Fan ingin meninggalkan alam Kongchen, ia tak akan pernah bisa pergi dengan cara seperti ini. Lah tak ingin menimbulkan masalah bagi wilayah bintang Hongtian. Baiklah, Huyan mengangguk. Xiao Fan sudah memberitahunya alasannya sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai rencana, kata Xiao Fan. Huyan memberikan Xiao Fan sebuah slip geokomunikasi, sehingga dia dapat dihubungi meskipun Xiao Fan berada di medan perang surgawi alam Kongchen. Tentu saja, jika Xiao Fan meninggalkan medan perang surgawi dan pergi ke alam lain, slip geokomunikasi ini tidak akan efektif. Baiklah, terima kasih. Xiao Fan mengangguk. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku, kata Huyan dengan gembira. Xiao Fan melirik jiwa Dewa Abadi Deye yang sudah hampir mati dan menyeringai. Siapakah yang menyangka bahwa sesepuh agung dan kuat dari alam Kongchen akan menjadi seperti sekarang. Xiao Fan dan Dewa Abadi Deye tidak mempunyai dendam satu sama lain sebelumnya, dan pihak lain bersikap baik padanya pada awalnya, meskipun itu adalah salah satu tujuan Dewa Abadi Deye. Tetapi Xiao Fan tidak berencana untuk menyiksanya lagi. Xiao Fan berbalik dan hendak meninggalkan ruang bawah tanah bersama Huyan. Xiao Fan, bisakah kamu berjanji satu hal padaku pada saat ini? Dewa Abadi Deye membuka mulutnya perlahan dan menatap Xiao Fan dengan napas terakhirnya. Ada apa? Xiao Fan bertanya-tanya. Sekarang Dewa Abadi Deye akan mati. Xiao Fan penasaran, apa yang ingin dia tanyakan padanya.
Aku musuhnya, apa yang bisa dia minta dariku? Huyan juga penasaran dan menatap Dewa Abadi Deye, ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Setelah itu jangan bunuh anakku, Decai, dia tidak bersalah, kata Dewa Abadi Deye perlahan dengan napas lemah, lah hanya memiliki satu putra kandung, yang menjadi tanggung jawab Dewa Abadi Deye. Jika bukan karena putranya, Dewa Abadi Deye tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiao Fan. Oleh karena itu, Dewa Abadi Deye khawatir Xiao Fan akan membalas dendam dan memusnahkan satu-satunya garis keturunannya. Xiao Fan adalah anak laki-laki yang aneh. Dia sangat kuat dan jahat, dan dia juga berteman dengan para pengikut Buddha di alam Buddha. Dewa Abadi Deye sendiri dikalahkan oleh Xiao Fan, dan dia tahu betul bahwa dia dan putranya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh Xiao Fan. Tentu, asalkan dia tidak memprovokasiku. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. Dia belum pernah bertemu pria berbakat ini sebelumnya. Selama pihak lain tidak memprovokasinya, Xiao Fan terlalu malas untuk menghadapinya. Terima kasih banyak. Dewa Abadi Deye mengangguk perlahan. Dia sudah menjadi seperti ini, Xiao Fan tidak perlu berbohong padanya. Aku pergi. Xiao Fan meninggalkan ruang bawah tanah, mengucapkan selamat tinggal sederhana kepada Huyan, dan kemudian meninggalkan alam Buddha. Kali ini keberangkatannya lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Jika bukan karena khawatir dengan wilayah bintang Hongtian, Xiao Fan pasti ingin menyelinap ke alam besar lainnya dan bersembunyi. Namun sayangnya, hal itu sama sekali tidak mungkin sekarang. Dendam terhadap keluarga Wen terlalu dalam, gumam Xiao Fan. Jika dia terekspos di tempat terbuka, orang-orang dari keluarga Wen hanya akan mengincarnya, dan jika Xiao Fan pergi, orang-orang dari keluarga Wen akan marah dan pasti akan menimbulkan masalah bagi wilayah bintang Hongtian. Jadi Xiao Fan tidak bisa pergi untuk saat ini. Dia sendiri tidak menyangka akan terlibat sejauh ini di alam Kongchen. Saat itu, Xiao Fan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tidak mudah terlihat saat bepergian sendirian, dan dengan kekuatan spiritual Xiao Fan yang luar biasa, musuh tidak akan bisa mendeteksinya sebelumnya. Dalam sekejap, setengah hari kemudian, mereka lagi. Mata Xiao Fan tiba-tiba berbinar karena ia merasakan aura seseorang dari klan tanduk petir di depannya. Hehe, sepertinya Tuhan masih menyayangiku. Xiao Fan mencibir. Terakhir kali, Jia dan orang-orang itu menghalangi, dan Xiao Fan kesulitan untuk bertindak. Sekarang, hanya Xiao Fan yang tersisa. Jika dia tidak mengambil tindakan terhadap klan tanduk petir, Xiao Fan pasti akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Klan tanduk petir memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan penghancur, dan sangat cepat, tetapi kelemahan mereka juga jelas, yaitu kekuatan jiwa spiritual mereka lemah. Sekelompok klan tanduk petir bergerak maju perlahan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan tubuh yang besar. Tanduk di dahi mereka memancarkan guntur kapan saja. Semakin kuat kekuatan guntur tanduk di dahi mereka, semakin kuat pula kekuatan mereka. Xiao Fan diam-diam bersembunyi dalam kegelapan, mengatur napasnya, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk menebas dengan pedangnya. Slas! Energi pedang hitam yang mengandung kekuatan 5 hukum jatuh dari langit. Serangan mendadak. Hati-hati! Sekelompok orang dari klan tanduk petir langsung murka. Duar! Karena serangan kekuatan penuh Xiao Fan, kelompok klan tanduk guntur tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, Xiao Fan diam-diam mengintai, menyerang seorang anggota klan tanduk petir dengan seluruh kekuatannya, dan menyeretnya itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Selamatkan aku! Diam! Anggota klan tanduk petir yang diseret Xiao Fan itu meraung, namun Xiao Fan memukul kepalanya dengan keras hingga ia pusing. Anggota klan tanduk petir lainnya murka saat melihat kejadian ini, dan mereka menyerbu ke arah Xiao Fan dengan kecepatan tinggi. Kejar! Sialan, binatang buas! Jangan lari dasar binatang! Puluhan anggota klan tanduk petir menyerbu Xiao Fan dengan niat membunuh, berniat menghancurkannya hingga menjadi abu.
Sekelompok anggota klan tanduk petir mengejar Xiao Fan tanpa henti, terus-menerus memanggil kekuatan petir untuk menyerangnya. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Klan tanduk petir tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Serangan mereka dibarengi dengan kekuatan guntur. Setiap kali terkena serangan, ia akan merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, yang memperlambat kecepatannya sejenak. Anggota klan tanduk petir di tangan Xiao Fan itu sangat jujur, tidak ada yang bisa dia lakukan kalau anak ini melawan. Dia pasti akan dihajar habis-habisan oleh Xiao Fan, dan dia sudah tidak sanggup menahannya lagi. Sialan, wajah Xiao Fan memucat, dan kekuatan hukum 5 elemen bergetar keluar, membentuk penghalang 5 elemen, menghalangi bagian belakangnya lapis demi lapis. Semua anggota klan tanduk petir itu diliputi oleh petir, dan bilah-bilah petir muncul di tangannya, menebas dari langit, terus-menerus menghancurkan penghalang 5 elemen yang didirikan oleh Xiao Fan. Kuat sekali, gumam Xiao Fan, ekspresinya serius. Sekelompok anggota klan tanduk petir mengejar Xiao Fan dengan putus asa, tidak mau menyerah. Pengejaran dan pelarian kedua belah pihak menyebabkan keributan, dan banyak orang yang aktif di medan perang surgawi melihat ke arah mereka. Siapa itu? Berani menyinggung klan tanduk petir? Sialan, sungguh orang yang berani. Apakah dia gila? Orang itu hanya berada di ranah Ziyuan, bagaimana dia bisa begitu cepat? Semua orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Fan begitu cepat. Berhenti. Kamu dari mana? Berhenti dan lawan kami. Berhenti, binatang buas. Sekelompok anggota klan tanduk guntur meraung marah. Sialan, wajah Xiao Fan tampak muram. Sekalipun kita menggunakan berbagai cara untuk menghentikan mereka di tengah jalan, kita tidak dapat menghentikan mereka dalam jangka waktu lama. Benar juga, mata Xiao Fan berbinar, dan dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi dan mencari napas orang-orang di dekatnya. Saat berikutnya, Xiao Fan menyeringai dan berlari menuju kelompok beberapa orang terdekat. Xiao Fan berencana menyeret mereka ke dalam air, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apakah itu seseorang dari klan tanduk petir? Apa yang mereka kejar? Jangan khawatir tentang mereka, klan tanduk petir tidak bisa dianggap remeh. Itu benar. Orang-orang dalam kelompok berbicara satu demi satu, semuanya dengan ekspresi muram, berencana untuk mengambil jalan memutar dan menghindari konflik langsung dengan anggota klan tanduk guntur. Namun apakah orang itu datang ke arah kita? Sepertinya begitu. Pada saat ini, Xiao Fan hampir berada di depan mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan napas Xiao Fan. Siap, ayo cepat pergi, teriak pemimpin tim dan langsung ingin melarikan diri bersama anak buahnya. Namun, sudah terlambat. Xiao Fan sangat dekat dengan mereka, jadi mereka sudah berada dalam jangkauan serangan klan tanduk guntur. Ark duar, duar, duar. Guntur bergemuruh di seluruh angkasa, menari liar di kehampaan, menghantam sekelompok orang yang tengah bingung. Jangan menyerang, kami tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Berhenti menyerang, klan tanduk petir, apa kalian gila? Kami bukan rekannya. Sekelompok pria bersuara satu demi satu, wajah mereka pucat pasi dan mereka sangat marah. Xiao Fan menyeringai nakal. Sosoknya melintas dan bersembunyi di dekat kerumunan, mondar-mandir di sekitar mereka, menyeret mereka semua ke dalam air. Puluhan anggota klan tanduk petir tidak mau mendengarkan ini. Satu-satunya target mereka adalah Xiao Fan, dan mereka menyerang Xiao Fan sampai mati. Namun, dalam kasus ini, tujuan Xiao Fan akan tercapai. Sialan, apa klan tanduk petir tuli? Kalian sebodoh itu. Persetan dengan mereka. Sekelompok pria kuat yang diseret Xiao Fan juga menjadi marah. Duar, duar, duar. Pertempuran besar tiba-tiba terjadi di tempat kejadian. Kedua belah pihak bertarung tanpa alasan yang jelas. Sekelompok anggota klan tanduk petir menyerang Xiao Fan, tetapi akhirnya melukai orang lain secara tidak sengaja. Namun, yang lainnya juga tidak tahan dan langsung melawan balik dengan marah. Langit dipenuhi kilatan guntur, dan pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak.
Kalian masih bilang kalian tidak satu kelompok dengannya, sialan. Berani menipu kami, bunuh dia. Sialan, sialan. Semua orang menjadi marah, dan kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit, yang menyebabkan langit berubah warna, bumi menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Saat ini Xiao Fan diam-diam memasukkan anggota klan tanduk petir yang ditangkap ke dalam gelang binatang spiritual. Tanpa ada yang memperhatikan, ia mengubah penampilannya dan diam-diam melarikan diri. Kuharap kalian selamat, gumam Xiao Fan dan melarikan diri. Semua anggota klan tanduk petir tetap tinggal untuk bertarung dengan sekelompok orang lainnya, dan pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dijelaskan. Saat anggota klan tanduk petir menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Xiao Fan telah menghilang sepenuhnya, dan sudah terlambat bagi mereka untuk mengejarnya. Sialan, sialan, sialan. Bajingan kecil itu lari. Sialan, bagaimana dia bisa secepat itu? Brengsek. Semuanya sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Para pria yang bertarung bersama klan tanduk petir semuanya berwajah pucat pasi. Sialan, apa kalian pikir klan Yangshen mudah diganggu? Bunuh saja mereka. Sialan, bunuh. Sialan, bunuh mereka. Sekelompok anggota klan Yangshen dipukuli secara misterius oleh klan tanduk petir. Mereka murka dan segera bertindak, berniat membunuh semua anggota klan tanduk petir. Duar, 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 duar. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan meskipun Xiao Fan telah melarikan diri jauh, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tetaplah berjuang, semoga berhasil, gumam Xiao Fan, tersenyum sendiri, lalu berlari menuju wilayah alam Kongchen. Selanjutnya, selama Xiao Fan tidak menunjukkan auranya, kemungkinan orang lain menemukannya sangat kecil. Medan perang surgawi, wilayah alam Kongchen. Aneh, kenapa Deye belum kembali, gumam Dewa Abadi Wenzhen. Ia sangat bingung, baru saja mengirim pesan kepada Dewa Abadi Deye, tetapi pihak lain tidak membalas sama sekali. Dewa Abadi Wenzhen merasa khawatir terjadi sesuatu pada Dewa Abadi Deye, jadi dia memutuskan untuk bertanya-tanya di istana Kongchen dan menemukan bahwa lampu kehidupan Dewa Abadi Deye masih menyala, membuktikan bahwa dia baik-baik saja, tetapi orang itu tidak kembali. Lupakan saja, Xiao Fan akan mati kali ini. Dewa Abadi Wenzhen menunjukkan senyum kemenangan. Sebenarnya, ia dan Dewa Abadi Deye memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Saat ini, Kam 199 mengalami banyak korban. Wajah Jia Yu memucat dan ia juga terluka. Sialan. Jia Yu patah hati, dia telah kehilangan begitu banyak anak buahnya, dan kekuatan Kam 199 secara keseluruhan hanya akan semakin memburuk. Semua orang di Kam 199 tampak sangat tidak senang dan semangat mereka rendah. Para murid baru dari istana Kongchen yang telah bergabung dengan Kam 199 juga menderita kerugian besar. Mereka tidak pernah menyangka kalau sekadar pergi menjalankan misi akan berakhir seperti ini. Jia Yu menghela napas panjang. Meskipun misinya belum sepenuhnya selesai, ia berhasil mengumpulkan banyak informasi tentang penyebaran alam Buddha. Itu adalah berkah tersembunyi. Ia baru saja menyelesaikan sebagian dari misinya. Jenderalku yang gugur, jangan salahkan aku, gumam Jia Yu sambil menatap langit dengan linglung. Dia sangat tertekan, dan dalam perjalanan kembali dia secara khusus bertanya kepada murid yang baru saja bergabung tentang asal-usul Xiao Fan. Di mata Jia Yu, Xiao Fan hanyalah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Namun, setelah mendengar perbuatan Xiao Fan, Jia Yu merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka Xiao Fan begitu menakutkan. Dia hanya berada di ranah Ziyuan tetapi mampu mengalahkan ranah Nirvana, dan kemampuan persepsinya begitu kuat. Monster seperti itu memiliki masa depan yang menjanjikan. Sekarang, dia mati sia-sia. Satu-satunya hal yang membuat Jia Yu merasa beruntung adalah Xiao Fan tidak memiliki latar belakang. Jika dia memiliki kekuatan keluarga di belakangnya, Jia Yu tidak akan mampu menahan tekanan ketika orang-orang itu mendatanginya. Sayang sekali, gumam Jia Yu,
merasa patah hati. Pada saat ini, sesosok perlahan terbang dari cakrawala. Orang itu tidak cepat atau lambat, dan ia tampak acak-acakan dan penuh bekas luka, tetapi Jia Yu mengenalinya pada pandangan pertama. Sialan, Xiao Fan. Jia terkejut dan wajahnya berubah drastis. Awalnya dia mengira itu adalah mayat yang berpura-pura mati, jadi dia segera memeriksa jiwa itu dan mendapati bahwa itu bukanlah mayat yang berpura-pura mati, juga bukan karena dia salah lihat orang itu memang Xiao Fan. Ada beberapa orang yang tinggal di dekat Jia Yu. Ketika mereka mendengar gerakan Jia Yu, mereka semua menoleh dan mereka semua terkejut. Sialan, Xiao Fan. Dia masih hidup. Ya Tuhan, tidak mungkin. Xiao Fan, dia sebenarnya baik-baik saja. Semua orang terkejut dan tak percaya apa yang mereka lihat. Xiao Fan benar-benar kembali dengan selamat. Xiao Fan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Jia Yu dan membungkuk dengan tangan terkepal. Komandan, Jia Yu, kamu benar-benar Xiao Fan? Tanya Jia Yu tak percaya. Ya, ini aku. Xiao Fan mengangguk. Wajar jika Jia Yu Hui terkejut. Lagi pula, di mata mereka, dia sudah mati. Sial, bagaimana kamu bisa selamat? Jia Yu berkata dengan bingung, tidak percaya bahwa Xiao Fan bisa lolos dari tangan alam Buddha. Dia sangat jelas tentang metode para penganut Buddha itu, dan jatuh ke tangan mereka akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi Xiao Fan kembali dengan selamat. Aku memanfaatkan kecerobohan mereka dan aku melarikan diri, kata Xiao Fan dengan tenang. Kamu Jia Yu masih bingung dan belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Xiao Fan telah kembali hidup-hidup, bukan hanya Jia Yu, tetapi orang-orang lain di dekatnya juga tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Xiao Fan benar-benar mengerikan. Dia bahkan bisa kabur dari alam Buddha sendirian. Monster macam apa dia? Xiao Fan menyeringai. Aku beruntung. Semua orang baiklah, kamu istirahat dulu, nanti aku laporkan. Jia mengangguk dan menepuk bahu Xiao Fan. Xiao Fan dapat kembali hidup-hidup, dan Jia dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah kembali sebelumnya, ia sudah memasukkan Xiao Fan dalam hitungan saat melaporkan korban. Kini, di mata alam Kongchen, Xiao Fan sudah mati. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Jia Yu pergi dan segera melaporkan masalah tersebut kepada atasannya. Ketika Chang Yucheng dan para petinggi lainnya mengetahui hal ini, mereka semua terkejut bahwa Xiao Fan benar-benar dapat lolos dari tangan alam Buddha sendirian. Pada saat ini, Dewa Wenzhen juga mendengar berita itu, dan segera bergegas menghampiri Jia dan bertanya apa yang terjadi. Jia Yu, apakah Xiao Fan benar-benar kembali? Tanya Dewa Abadi Wenzhen dengan takjub, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jika Xiao Fan kembali hidup-hidup, bagaimana dengan Dewa Abadi Deye? Ya, dia sudah kembali dan berada di kamp. Jia mengangguk dan berkata jujur. Lagi pula, Xiao Fan adalah murid istana Kongchen dan orang yang sangat berbakat, jadi wajar jika Dewa Abadi Wenzhen merasa gugup. Ini bagaimana mungkin? Wajah Dewa Abadi Wenzhen berubah drastis saat mendengar ini. Itu benar, Tetua Wenzhen, Xiao Fan benar-benar kembali. Jia Yu tersenyum dan berkata, awalnya, aku juga tidak percaya. Wajah Dewa Abadi Wenzhen memucat. Dewa Abadi Deye belum menjawab, tetapi Xiao Fan kembali lebih dulu. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Dewa Abadi Deye. Dewa Abadi Wenzhen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Ayo kita pergi menemui Xiao Fan. Dia berhasil kembali dengan selamat dari alam Buddha. Aku curiga ada yang salah dengannya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tetua Wenzhen, apakah maksudmu? Xiao Fan bukan lagi Xiao Fan. Tanya Jia Yu tak percaya, lah sangat paham dengan cara orang-orang di alam Buddha. Lihatlah Aoli sekarang. Dia begitu sombong sebelumnya, tetapi sekarang dia menangkupkan tangannya dan memberi hormat ketika melihat Xiao Fan. Entahlah, mungkin aku terlalu memikirkannya, tapi sudah pasti ada baiknya kita melihatnya dulu, kata Dewa Abadi Wenzhen dingin. Ya, Jia mengangguk setuju. Masalah ini bisa besar atau kecil.
Kalau sampai kelewat batas, pasti akan merepotkan. Xiao Fan duduk bersila. Wajahnya pucat dan energi spiritualnya sangat terkuras, ia sudah minum banyak pil. Hal ini tidak pura-pura dilakukan oleh Xiao Fan, tetapi disebabkan oleh pengejaran sebelumnya oleh klan Tanduk Guntur. Awalnya, Xiao Fan bisa saja pulih dari cederanya dan kemudian kembali, tetapi Xiao Fan langsung kembali hanya untuk membuat cederanya terlihat lebih realistis tanpa jejak pemalsuan. Apakah akhirnya dia datang, gumam Xiao Fan dan menyeringai. Dia merasakan aura Dewa Abadi Wen Zhen, Jia Yu dan lainnya. Sebenarnya, Xiao Fan telah menduga sebelumnya, jika Dewa Abadi Wen Zhen tahu dia telah kembali dengan selamat, dia pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan datang untuk memeriksa situasi. Xiao Fan, tolong keluar sebentar. Di luar rumah Xiao Fan, suara Jia Yu terdengar. Ya, Xiao Fan meninggalkan ruangan dan membungkuk kepada Dewa Wen Zhen, Jia Yu, Chang Yucheng dan yang lainnya dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu Xiao Fan. Setelah melihat Xiao Fan, wajah Dewa Abadi Wen Zhen menjadi gelap, ia tak menyangka Jia Yu benar-benar tidak berbohong dan Xiao Fan ternyata masih hidup. Salam, Tetua Wen Zhen, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kamu bagaimana kamu meninggalkan alam Buddha? Tanya Dewa Abadi Wen Zhen dingin, sambil menatap Xiao Fan dari atas ke bawah. Saat ini, napas Xiao Fan lemah, tetapi fondasi dan aura aslinya masih sama seperti sebelumnya. Dewa Abadi Wen Zhen yakin bahwa ini memang Xiao Fan. Bukan apa-apa, mereka tidak menjagaku dengan ketat, jadi aku kabur, kata Xiao Fan riang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.